Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria bernama Tim. Ia adalah ahli programmer pembuatan game yang sungguh sangat sibuk untuk sebuah proyeknya. Pada saat itu, proyeknya macet dikarenakan gangguan sistem. Di saat itu, ia mengingat sang istri sewaktu mereka pertama kali bertemu dan menikah. Mereka sangat bahagia dan diberi momongan kehamilan untuk sang istri. Pada saat itu, semua berubah, di mana sang istri bersalin dan bayinya tak selamat atau lebih tepatnya keguguran, yang membuat Tim mulai memperlihatkan sikap tidak pedulinya terhadap istrinya itu. Perkenalkan wanita ini bernama Liv atau Olivia sekaligus istri Tim. Ia mengajak Tim untuk menemui Tuan Friedman. Ia berkata akan ada renovasi di apartemen mereka. Tak sengaja, mereka melihat beberapa helikopter hendak mendekati pusat kebakaran yang terjadi di sebuah perusahaan, tepatnya di Haven City. Sang istri pada hari itu memberi kejutan kepada sang suami untuk melihat mobil van yang telah diperbaiki oleh Liv, yang dulunya menjadi kenangan terindah saat mereka bersama, membangkitkan lagi semangat dan harapan mereka. Tetapi Tim tidak berpikir demikian. Ia hanya berpikir untuk menyelesaikan pekerjaannya saja. Ia sangat egois karena tidak peduli kepada istrinya. Malamnya, mereka tidur bersama, di mana Tim sama sekali tidak memperdulikan istrinya. Bahkan saat tidur pun ia mencampakkannya. Paginya, Tim terbangun tanpa Liv di sampingnya. Liv berniat meninggalkan Tim dan sudah kecewa karena ia merasa tidak diharapkan lagi. Ia kecewa dengan Tim yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Pada saat ingin membuka pintu, Liv tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan tembok yang entah dari mana asalnya. Ia menuduh Tim melakukannya, tetapi Tim tidak mengetahui apa-apa soal itu. Tim merasa aneh, tembok itu sungguh kokoh dan kuat. Bukan hanya di pintu itu saja, tetapi di jendela bahkan di balik tembok yang melapisinya. Liv berusaha mendobrak dan menelpon Tuan Friedman, tetapi tidak ada koneksi internet sama sekali. Tembok itu bukan serat karbon, baja, atau semacamnya, tetapi memiliki medan magnet yang konstan. Liv berusaha mengebor tembok itu, tetapi tidak berhasil. Tembok itu sungguh kokoh, bahkan tidak lecet sekalipun. Mereka menyadari tembok itu melapisi bagian luar gedung saja, tetapi tidak di dalam gedung. Mereka memutuskan untuk melubangi tembok di sebelah kamar apartemen mereka, yang langsung ke kamar sebelahnya. Ternyata terdapat dua orang yang juga terperangkap di dalam apartemen itu. Mereka berdua sangat panik, apalagi mereka berdua yang mau maaf adalah pecandu. Pasangan itu bernama Anna dan Marvin. Saat mereka terbangun, mereka merasakan hal yang sama. Tim memeriksa semua air, ternyata tidak ada yang mengalir. Tim mulai menceritakan tentang proyeknya yang membuat istrinya itu murka dan marah kembali. Itu mengapa istrinya ingin meninggalkannya. Tim melihat sesuatu yang menempel, itu semacam magnet. Demi mencairkan suasana, istrinya membuatkan teh. Mereka lalu menyadari akan sesuatu hal. Liv menempelkan semua logam di dinding itu. Tiba-tiba, tembok itu malah melempar balik semua logam ke arah mereka, yang membuat Tim terluka. Liv mengobati luka Tim dan menempelkan perban. Sebenarnya Liv masih menyayangi suaminya itu. Di kamar sebelah terdengar keributan di mana terlihat bercak darah. Tim mulai masuk dengan tongkat baseballnya. Ia melihat Anna tergeletak. Sontak Tim diserang oleh Marvin. Tetapi Anna menyemprotkan spray ke arahnya yang membuat ia tersungkur. Ternyata Anna yang memukul tembok itu dan mengenai Marvin yang akhirnya berdarah. Untuk jaga-jaga, Marvin diikat dengan lakban agar tidak berontak. Disitulah mereka saling berkenalan. Tim mulai mencari sesuatu di dalam gudang dan menemukan martil. Ia menggunakannya, tetapi percuma, tembok itu sangat kuat. Dit mempunyai rencana untuk melubangi lantainya, barangkali menjadi jalan buat mereka kabur dari sana. Mereka pun mulai melubangi lantainya. Setelah berhasil, Tim tiba-tiba ditodong senjata oleh seorang lansia bernama Oswald yang lagi masa pengobatan. Tiba-tiba cucu kakek itu datang dan menghentikannya. Ia bernama Lea. Mereka pun turun satu persatu secara perlahan.
Tak lama, Marvin melubangi kembali lantai tersebut berharap akan sampai ke dasar. Di saat itu, tim menemukan kamera kecil yang diselipkan di sebuah sprinkler alat pemadam api otomatis. Ia merasa heran mengapa ada benda seperti itu di sini. Ia menanyakan ke sang kakek dan memberitahukan bahwa Tuan Friedman yang memasangnya. Tim mulai mencabuti sprinkler lain. Ternyata benar, Marvin beranggapan bahwa mereka mempermainkan kita untuk dipertontonkan ke elit global yang sedang menikmati penderitaan mereka di sana. Mereka lalu melubangi tembok di sebelahnya yang ternyata adalah kamar apartemen Friedman. Tidak butuh waktu lama, mereka masuk ke dalam. Terkejutnya, mereka menemukan Tuan Friedman sudah mati tak berdaya dengan tangan terpotong. Entah apa yang dilakukannya. Tim melihat handphonenya dan memeriksa sesuatu. Ia sedang memotret dinding itu beberapa kali, entah apa maksudnya. Mereka kembali melubangi lantai di bawahnya. Lip menduga kebakaran di Heaven City ada kaitannya dengan kejadian ini. Ia melihatnya langsung di koran. Tiba-tiba lantai di sana ambruk mengakibatkan beberapa dari mereka terjatuh. Lip mulai menolong suaminya itu dan yang lain sedikit terluka. Akhirnya mereka semua pun turun, begitupun kakek Oswald demi untuk meloloskan diri. Tiba-tiba ada seorang bernama Yuri. Ia bersama temannya bernama Anton. Ia beranggapan bahwa mereka aman di situ karena ada perang yang berkecamuk atau serangan mendadak di luar sana. Tembok itu melindungi mereka dan dirancang dengan teknologi canggih. Tetapi tim tidak begitu percaya kepada Yuri. Yuri memperlihatkan temannya itu bahwa ia terkena gagal jantung setelah ia berusaha membuka tembok itu. Lea lalu melihat sesuatu di meja Anton, di mana itu adalah sebuah skrip yang dibuatnya. Yuri berusaha menyembunyikan sesuatu darinya. Mereka lalu melubangi lantai paling dasar apartemen itu. Liv dan tim lalu mencari jalan keluar di lorong-lorong basement. Setelah lama berjalan, mereka menemui pintu keluar dan ternyata masih sama. Tembok itu menyelimuti seluruh apartemennya dengan sempurna. Marvin yang emosi berusaha merusaknya, tetapi tim menahannya, yang membuat si kakek ikut menodongkan senjata ke arahnya karena tingkah lakunya. Marvin lalu mengambil pistol si kakek lalu menembak pintu itu. Seketika peluru itu berhenti dan memantul ke arah mereka. Mirisnya hanya si kakek yang tertembak. Membuat Lea sangat bersedih atas kepergian kakeknya itu. Marvin pun sangat bersalah akan hal itu. Semua orang berduka atas kepergian si kakek yang membuat Lea sungguh terpukul. Liv lalu menceritakan masa lalunya bersama tim tengah kehilangan anak mereka yang membuat mereka berdua bertengkar hebat. Liv seharusnya tidak mengatakan itu kepada semua orang yang membuat tim marah. Setelah perdebatan selesai, tim memutuskan untuk ke kamar Friedman. Barangkali ada petunjuk. Liv dan Lea memeriksa beberapa skrip yang ditinggalkan Anton, menimbulkan teka-teki, sedangkan tim Anna dan Marvin menemukan beberapa petunjuk yang samar. Tim merasa ada yang aneh dengan ruangannya, di mana ruangan tersebut lebih kecil daripada ruangan apartemen mereka. Tim lalu mengetuk dinding di sebelahnya. Ternyata benar ada ruangan lain di dalam, tetapi ada satu masalah. Mereka harus membukanya dengan sebuah remote. Pas memeriksa, Marvin mendapatkan remote-nya yang dapat mengcounter ruangan itu, tetapi mereka tidak mengetahui kombinasinya. Di tempat lain, Liv dan Anna menemukan kartu nama perusahaan yang menyebabkan dinding itu tiba-tiba muncul, yaitu perusahaan Epsilon Nano Defense. Liv menanyakannya, tetapi Yuri tidak mengetahui soal itu, dan mungkin Anton adalah seorang programmer. Selain itu, Lea menemukan laptop yang rusak. Yuri pun berspekulasi bahwa Anton yang melakukannya. Mereka terus mencari petunjuk lewat kertas yang ditinggalkan Anton, dan menemukan sebuah kode, yang dimana Yuri terus mengelak. Di tempat lain, tim mulai melihat sidik jari Friedman, dan mulai mengatur kombinasinya. Anna pun datang dan memanggil Liv. Tim lalu mencoba membukanya dan itu berhasil. Terkejutnya mereka menemukan ruangan dan komputer berisi rekaman CCTV di setiap kamar mereka yang membuat Marvin marah. Tim mulai melihat rekaman tersebut di mana dinding itu menutup. Ia melihatnya lebih dekat dan betul itu adalah dinding super canggih. Lea yang masih berada di kamar Anton memeriksa tubuhnya. Faktanya Anton mati bukan karena gagal jantung. Ia dicekik oleh seseorang, tidak lain dan tidak bukan itu adalah Yuri. Terlihat Yuri berada di sana dan tiba-tiba
Merasa Yuri perlu diberitahu, Marvin lalu memanggilnya. Rekaman CCTV kamar Anton diputar bertepatan ia sedang berjalan. Mereka beranggapan Anton hanya memotret tembok itu saja. Marvin yang mencari dan memanggil Yuri serta Lea yang tiba-tiba menghilang. Tim terus melihat CCTV-nya. Terkejutnya, ternyata Anton berhasil membuka dinding itu. Merasa ini adalah jalan keluar. Pas dicek kembali, Tim dan yang lain melihat bahwa Yuri yang telah membunuh Anton bertepatan saat ia berhasil membuka dindingnya. Marvin yang berada di sana sangat dibuat terkejut karena Lea sudah terbaring tak berdaya. Yuri juga membakar semua skrip yang ada. Yuri memang tidak akan membiarkan siapapun untuk membuka dinding itu. Entah apa tujuannya, yang jelas ia sangat berbahaya. Di ruangan lain, mereka kaget lalu berlari menghampiri Marvin. Tim lalu menodongkan senjata. Terjadi adu skill di antara mereka yang membuat Yuri tersungkur. Ia pun diikat karena ada beberapa informasi yang mungkin diketahui olehnya. Di sana, mereka berduka atas kepergian Lea. Tim berusaha menenangkan istrinya itu. Liv mulai berpikir bahwa Yuri membunuhnya karena Lea menemukan sesuatu. Tim lalu mengeceknya, terdapat CCTV yang merekam dan kode yang belum sempat habis terbakar, serta kartu nama. Mereka mulai menginterogasi Yuri, tetapi Yuri malah membual tentang peperangan, kehancuran, dan lainnya. Ana menemukan sesuatu di mana Anton terekam di CCTV telah melakukan eksperimen untuk membuka dinding itu dan berhasil. Yang dilakukan Anton adalah memprogram sesuatu. Tim pun berusaha menyambungkan handphone Anton yang telah rusak di laptopnya dan mentransfer beberapa data serta aplikasi scanner Epsilon di handphone itu. Tim mulai beranggapan bahwa kotak-kotak di dinding itu bukan sekedar hiasan semata. Itu adalah sebuah barcode dan pemicunya adalah cahaya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik dan semuanya itu selesai. Mereka lalu mencoba scanner, ada urutan tombol di sana. Setelah lampu-lampu berkedip beberapa kali, dinding itu mulai bereaksi, tetapi tidak terbuka dengan sepenuhnya. Hanya sesuatu yang mirip dengan portal. Ana lalu menyentuhnya dan memasukkan semua tangannya. Tiba-tiba, terkejutnya tubuh Ana seperti ditarik. Mereka berusaha menariknya. Dan pada akhirnya, Ana terpotong karena menyentuh benda tersebut. Yang membuat Marvin sangat-sangat bersedih atas kepergian kekasihnya itu. Ia lalu mengambil pistol dan menembak Yuri. Terakhir, ia bundir dan menembak kepalanya sendiri. Pada akhirnya, mereka semua mati. Tersisa hanya Tim dan Liv yang terus terdiam. Tim berusaha menyenangkan istrinya itu bahwa ia akan berubah lebih baik lagi dan lebih memperhatikannya, yang membuat Liv terharu mendengarnya. Tak lama mereka menyadari sesuatu hal. Tombol yang Tim tekan pada saat membukanya itu salah. Ia melihat kembali rekaman CCTV dan memperhatikan urutan cahaya dan rekaman Anton serta tombol yang mana direkam duluan. Mereka akhirnya berhasil menemukannya. Pada saat ingin keluar, tiba-tiba Yuri datang dan menyambut pisau ke arah mereka. Ternyata Yuri masih hidup dan tidak akan membiarkan mereka keluar dari sana. Terlihat dalam perkelahian, Yuri paling unggul dibanding Tim. Ia lalu menyerang Liv, membuat ia jatuh ke bawah. Mereka terus berlari dan Yuri menyerangnya kembali. Akhirnya Liv berhasil membuka dindingnya. Tim menyuruh Liv pergi. Tiba-tiba, Liv ternyata kembali untuk suaminya dengan memartil kepala Yuri yang sontak tidak berdaya lagi. Akhirnya mereka berdua pun keluar dari sana. Terkejutnya, di luar semua gedung bahkan seluruh kota tertutup dengan dinding-dinding itu. Mereka pun merasa aneh, terlihat mobil kecil mereka masih terparkir di sana. Mereka berdua pun memutuskan untuk pergi selamanya dari tempat itu. Dan film pun tamat. Dari film ini mengenai hal yang terjadi bahwa di dalam perusahaan Epsilon Nano Defense mengalami sabotase yang menyebabkan kebakaran. Secara otomatis mengaktifkan dinding super kokoh menggunakan teknologi canggih nanosistem guna untuk pertahanan negara, tetapi mungkin ada segelintir orang yang ingin atau menyalahgunakan sistem tersebut, yang pada akhirnya semua kota tertutup dinding super kokoh itu. Nah, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.